Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novisa Fitri, NIM I1A2190018 dari kelas genap. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Balaghah dan saya mengambil judul tentang deviasi kalam khabari. Baiklah, langsung saja kita masuki materinya, yaitu kalam khabari adalah suatu kalimat yang kemungkinan mengandung berita benar maupun bohong dalam zatnya. Artinya, kemungkinan suatu kabar benar atau bohong tidak terkait dengan si pembawa kabar atau kesesuaian dan kenyataannya. Namun, ukuran benar dan salah terdapat pada berita itu sendiri. Bentuk-bentuk kalam khabari jika dikaitkan dengan keadaan mukhatabnya ada 3 jenis. Yang pertama, ibtidai, thalabi, dan ingkari. Pada kalam ibtidai tidak memerlukan taukid karena kalam ini diperuntukkan bagi mukhatab yang khali dzihni atau tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum yang disampaikan. Dan yang kedua adalah kalam talabi. Mutakalim menambahkan satu huruf taukid untuk menguatkan pernyataannya, sehingga mukhatab yang ragu-ragu bisa menerimanya. Sedangkan yang terakhir adalah kalam ingkari. Mutakalim perlu menggunakan dua taukid untuk menguatkan pernyataannya karena mukhatab yang dihadapinya orang yang menolak pernyataan kita atau mungkir. Kemudian deviasi kalam khabari dari ketentuan lahiriahnya. Bila suatu kalam khabar disampaikan tanpa disertai huruf taukid kepada mukhatab yang khali dzihni dan disertai adat taukid sebagai kebaikan terhadap mukhatab yang tampak ragu serta disertai huruf taukid sebagai kewajiban terhadap orang yang ingkar, maka kalam khabar yang demikian tersebut sesuai dengan maksud lahiriahnya. Karena ada beberapa pertimbangan yang diperhatikan oleh si pembicara, antara lain yang pertama, mukhatab yang khali dzihni ditempatkan sebagai penanya yang ragu bila kalam khabar tersebut didahului dengan kalimat yang mensyaratkan hukum dalam kalam khabar tersebut. Nah, pada pembagian yang pertama ini, pada dasarnya pendengar atau mukhatab adalah orang yang kosong hatinya dan akan menerima sepenuhnya apa yang akan disampaikan. Akan tetapi pembicara menganggapnya sebagai orang yang ragu. Dengan kata lain bahwa kalam khabar ini dimaksudkan kepada orang yang khali dzihni. Akan tetapi pembicara menyampaikannya dengan menggunakan kalam talabi atau ingkari. Seperti, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surat Hud ayat 37. Nah, pada ayat ini, apabila ditelaah lebih lanjut, maka akan didapatkan bahwa sebenarnya mukhatabnya adalah khali dzihni atau kosong hatinya. Nah, dan akan menerima sepenuhnya kabar yang disampaikan oleh mukhatib terhadap hukum yang khusus bagi orang-orang yang zalim. Jadi pada dasarnya kalimat yang disampaikan kepadanya tidak perlu diperkuat dengan huruf taukid. Akan tetapi firman di atas disertai taukid, maka apakah sebabnya ayat di atas disimpangkan dari lahiriahnya? Sebabnya adalah bahwa ketika Allah melarang Nabi Nuh mengadukan kepadanya tentang urusan orang-orang yang menyalahi perintahnya, maka Allah menunjukkan kepada Nabi Nuh alaihissalam sesuatu yang akan menimpa mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Nuh sebagai penanya yang meragukan. Seolah Nabi Nuh mengatakan, apakah mereka akan dihukum dengan ditenggelamkan ataukah tidak? Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Kemudian yang kedua adalah mukhatab yang bukan orang yang ingkar dianggap sebagai orang yang ingkar karena tampak beberapa tanda keingkaran padanya. Pada bagian kedua ini sebenarnya pendengar bukanlah orang yang ingkar. Dengan kata lain, pendengar hanya sebatas ragu ataupun khali dzihni. Akan tetapi pembicara menganggapnya sebagai orang yang ingkar yang tidak mau menerima pemberitahuan yang diberikan oleh pembicara. Penyimpangan kalam khabar yang disampaikan ini karena tanpa ada tanda keingkarannya, seperti dalam surah Al-Mu'minin ayat 15 yang membunyi,
Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Nah, pada ayat ini didapatkan mukhatabnya tidaklah mengingkari hukum yang terkandung dalam firman Allah. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu akan benar-benar akan mati. Namun apa sebabnya firman itu disampaikan kepada mereka yang menggunakan taukid? Sebabnya adalah tampaknya tanda-tanda keingkaran pada mereka karena kelalaian mereka dari kematian dan ketidaksiapsiagaan mereka dengan amal soleh untuk menghadapi kematian itu. Mereka ditempatkan sebagai orang-orang yang ingkar dan kabar itu disampaikan kepada mereka diperkuat dengan dua taukid. Dan yang terakhir adalah mukhatab yang ingkar dianggap sebagai orang yang tidak ingkar bila di hadapannya terdapat beberapa dalil dan bukti yang seandainya diperhatikan niscaya musnahlah keingkaran itu. Nah, pada bagian ketiga ini adalah kebalikan dari bagian yang pertama tadi, yakni mukhatab adalah seseorang yang benar-benar ingkar akan tetapi tidak dianggap sebagai orang yang ingkar oleh penyampai kabar itu sendiri, melainkan dianggap sebagai orang yang kosong hatinya atau khalid dzihni. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada contoh ini maka akan didapatkan bahwa Allah menyeru orang-orang yang mengingkarinya dan menentang keesaannya. Akan tetapi Allah menyampaikan kabar kepada mereka tanpa disertai dengan huruf taukid seperti yang disampaikan dengan mukhatab yang khalid dzihni atau kosong hatinya. Mengapa demikian? Sebabnya adalah bahwa sesungguhnya di hadapan mereka terdapat bukti-bukti yang jelas dan hujah-hujah yang pasti, yang seandainya mereka mau memperhatikannya, niscaya mereka akan menemukan hal-hal yang sangat memuaskan dan menundukkan. Oleh karena itu, Allah tidak menegakkan pertimbangan bagi keingkaran yang demikian dan tidak menganggap perlu mengarahkan khitab secara khusus kepada mereka. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.